Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, sekarang kita lagi ada di salah satu usaha kreatif yang ada di Kota Serang, yang di daerah Ciceri. Namanya ini Burger Ciceri. Nah, perkenalkan nama saya Gali Bahandala. Nama saya Dimas Rizky Kisawayu. Nama saya Muhammad Farhan Firdaus. Nah, kita nih sekarang lagi ada di Burger Ciceri, salah satu usaha kuliner yang ada di Kota Serang. Nah, di sebelah saya ini udah ada ownernya langsung untuk kita wawancarai nih, Om. Nah, jadi maksud kita sini kedatangan kita ini, kita mau wawancari Om nih, Om, sebagai salah satu owner dari usaha kreatif ini. Nah, kita tuh mau wawancarain tentang, jadi kita tuh punya mata kuliah namanya Creative Production. Nah, di salah satu judul materinya itu ada namanya tahapan kreativitas. Nah, di tahapan kreativitas ini apakah Om ini menjalankan semuanya atau mungkin ada salah satu tahapan yang Om jalankan atau Om jalankan cuman caranya berbeda? Nah, kita langsung masuk ke pertanyaannya aja ya. Jadi ada 9 tahapan di materi kuliah ini. Yang pertama itu ada tahap belajar, yang kedua tahap ide, yang ketiga tahap latihan, yang keempat tahap sketsa, yang kelima tahapan investigasi dan riset, yang keenam tahap inkubasi, yang ketujuh itu tahap curhat pendapat, yang kedelapan itu tahapan verifikasi, yang kesembilan itu tahap eksekusi. Nah, saya langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, Om. Nah, yang pertama itu ada namanya tahapan belajar. Jadi proses ini tuh menjelaskan gimana awal dari membuka usaha ini, mulai dari belajar berbisnis hingga belajar membuat menu makanan dan minuman yang ada di sini. Apakah Om ini belajar sendiri atau ada peran orang lain yang mengajarkan Om sehingga sekarang bisa membuka usaha ini? Oke, terima kasih. Nama saya Wahyu Widiantono. Saya dengan istri saya mengelola rumah makan kecil-kecilan dengan menu utamanya itu burger. Oke, kalau pertanyaan, kita langsung aja ya ke pertanyaan dia. Jadi untuk tahap pertama, apakah saya belajar itu? Jadi pengalaman saya sebelum membuka tempat makan ini, waktu itu tahun 2006 saya bekerja di anak perusahaan di daerah Kuningan yang induknya itu kalau boleh dikatakan itu ATP. Tapi bukan rumah produksi ATP, tapi anak perusahaannya. Yeah. Tapi anak perusahaan itu semacam produknya itu semacam flyer, poster, divisi kayak gitu. Nah, kemudian perusahaan tersebut yang namanya MGTH ingin punya produk baru, yaitu makanan. Terus mereka bikin divisi baru namanya R&D. Itu buatan dari apa? Research and Development di MGTH. Kan utamanya itu utamanya itu kan POS ya dia. Point of sale. Jadi kayak flyer, poster, iklan di majalah gitu. Cuma dia direkturnya pengen punya usaha baru, pengen punya usaha makanan. Kemudian pada waktu itu 2006 itu sedang booming kalau pernah dengar namanya burger Blenger. Ya, di itu lagi booming. Nah, kita tuh pengen punya seperti itu gitu. Mereka konsultasi, yang anggota R&D ini, divisi baru ini konsultasi dengan Blenger. Kemudian cobalah kerjasama. Nah, akhirnya perusahaan saya dengan Blenger itu kerjasama. Nah, pada waktu research itu, jadi
teman-teman di R&D itu mencoba resep itu di kantor, diawasin sama orang blendernya itu. Terus dalam hati saya tuh waktu itu saya pikir ini makanan lagi booming di Jakarta, udah di Serang juga masih sepi ya. Iya, tahun 2005 itu masih gimana ya, masih jarang makan kayak sekarang. Ada beberapa paling yang udah jalan seperti kayak Mintong seperti itu masih ada. Iya. Mandul yang kayak kayak gitu. Belum jarang lah, jarang. Ya, saya ikutan tuh bikin. Saya kan bagian desain ya. Kalau setiap itu datang bikin gimana cara bikin apa sih burger gitu. Terus akhirnya kita kerjasama dan saya juga maksudnya sedikit jadi tahu lah gitu cara bikin. Nah, saya coba saya di rumah saat ini soalnya di Jakarta bukan itu lagi iya gitu pertamanya. Jelas ya kira-kira jelas ada prosesnya gitu belajar dari anak-anak R&D itu kita ikut belajar di situ sama. Berarti Om tuh belajarnya kayak nimbrung aja gitu nih? Iya, nimbrung sambil lihat-lihat gitu bahannya apa aja, sayurannya apa dan gimana. Nah, ke tahap berikutnya nih Om, ini ada tahap ide kan di dalam Om membuka kuliner ini nih, ide utamanya itu apa sih Om? Kayak Om tuh punya ide utama sih kayak mau buka usaha ini kan setelah nemuin ide nih apa yang bikin Om tuh langsung kayak mau buka usaha ini? Kan awalnya kayak cuma ide-ide iseng gitu kan, kayak mau buka usaha nih iseng-iseng gitu. Jadi apa yang bikin Om kayak oh yaudah langsung buka usaha ini? Soalnya waktu saya di Jakarta itu kebetulan saya bawa ayah saya ke rumah adik saya itu melewati tempatnya burger itu. Dan saya lihat antriannya itu panjang. Terus ayah saya ini bilang, itu jualan apa ya Dek? Sampai antri gitu. Itu jualan burger Pak. Burger bisa antri gitu katanya gitu. Ya itu lagi ini, saya bilang lagi apa namanya lagi in lah, lagi bagus. Nah dari situ saya coba di apa namanya di usaha iya yang burgernya. iya dicoba di apa Serang. Kan waktu itu belum ada sih yang jualan burger itu kecuali kayak yang di gerobak-gerobak nggak gitu. yang dipakai sepeda. Iya. Betul yang namanya. Yang biasanya di SD. Iya, kayak gitu, paling itu aja. Tapi yang membuat tetap kayak gini belum ada. Jadi itu. Jadi emang karena ngeliat peluang usahanya besar, Ya, jadi kayak langsung yakin untuk serius menekuni usaha burger ini. soalnya bisa sampai antri kayak begitu. Hal yang apa masih aneh buat saya juga kan. Jualan itu aja ternyata emang rasanya juga enak. Dulu masih harga 14.000 itu yang paling mahal. Paling mahal 14.000. Burger yang di Lamandau ya. Di Bintaro ya. Oh yang di Bintaro. Itu tahun berapa tuh Om? Sekitar 2006 awal ya. Jadi Om belajarnya mulai tahun 2006. Belajarnya mulai 2000 saya masuk itu ya sekitar gitulah 2005. Terus ada tahapan latihan nih Om ya. Dalam tahap ini yaitu latihan. Untuk mempelajari ide itu lebih lanjut, orang kreatif akan melakukan latihan agar ide yang dia punya dapat terwujud. Apakah tahap ini Om melakukan latihan terlebih dahulu sebelum akhirnya menjualkan produk? Itu berapa lama kira-kira tahapan latihan ini Om? Ya udah pasti ya kita harus latihan dulu. Iya. Soalnya kalau
tiba-tiba langsung gitu. Nah. Ini agak susah juga. Susah. Dulu pertama kali pertama kali coba itu kita pengen buat roti sendiri. Dulunya. Jadi awalnya emang pengen pakai roti sendiri kan, bukan beli ya. Bukan beli. Saya coba bikin tuh. Roti burgernya itu Roti burgernya itu bikin. Ternyata setelah bikin ya gitu hasilnya, masih ada yang gede, ada yang kecil, jadi matangnya nggak sama. Soalnya itu juga alatnya kan kita sederhana ya, nggak seperti alat-alat yang khusus buat bakar roti. Dan setelah berapa kali coba itu ternyata kan nggak bisa lah untuk produksi kan. Jadi kita cari aman, cari roti yang udah jadi burger. Kenapa kita cari roti, kemudian yang dari Super Indo, kemudian dari Hero, dulu ada Hero. Iya. Waktu di Hero itu kita ketemu produk namanya Maxim, produk Maxim. Setelah kita coba roti-roti itu dibanding-bandingin, ternyata yang paling enak itu produk Maxim. Produk Maxim jadi yang jadi pilihan. Jadi setelah latihan roti gagal, jadi kita mutusin untuk beli. Nah, sekarang tinggal isinya nih. Kita latihan isinya. Isinya kita cobain menu dari ibu mertua, kakak, nanya-nanya. Dia kan udah duluan gitu, terjun di makanan. Iya. Catering gitu di sana di daerah menu aren. Saya nanya gimana sih bikin burger. Oh ini aja ada ini. Resepnya caranya gimana? Bawa bekal itu, bawa ke sini, dicoba di sini sambil digabungin dengan resep-resep dari luar. Gabung-gabung, coba latihan, coba masaknya, coba nyetaknya, dan kita semua belajar sendiri. Kadang-kadang cari referensinya di film tentang masak, di buku masak, seperti itu. Iya, benar ya deh. Seperti itu. Kita coba. Nah, setelah jadi, gimana supaya tahu bahwa produk bisa dipakai? Kita bagi dulu tuh saudara-saudara. Jadi kayak untuk Iya. Jadi saya coba kasih penilaian gitu. Ya pertama gitu, ada yang bilang asin, ada yang terlalu pedas, ada yang gini. Nah dari situ iya, coba lagi terus. Dan itu sekitar ya berapa ya, sebulan 2 bulan seperti itu, 3 bulan mungkin dari sampai akhirnya ketemu rasa yang pas. Jadi di komposisi itu nggak diubah lagi. Jadi dari tahap awal, dari mulai nyari roti sampai nemu rasa yang pas, yang enak itu kurang lebih 3 bulan. Iya, 3 bulan. Itu kan ini kita pendapatnya, kita coba lagi. Kalau sekarang gimana? Oh ya lumayan nih kayak gitu. Itu kayak tiap hari, tiap minggu nyoba terus itu. Iya. Sebelum kita mulai jualan, kita coba besok gimana nih pakai. Kita juga pernah coba pakai mayones yang sudah jadi itu. Oh iya, udah enak. Mayones, saus itu, saus? Kalau saus udah jadi. Oh udah jadi. Jual mayones. Lanjut ya Om. Iya. Nah, yang keempat itu ada namanya tahapan sketsa. Pada tahapan ini maksudnya adalah bagaimana seorang pelaku usaha kreatif merancang semua ide dan riset dengan lebih spesifik. Didahulukan Om merancang ide nih, menggabungkan hasil-hasil riset Om. Habis itu hasil-hasil riset seperti rasa, bahan baku yang unggul, bahan baku Om mau cari-cari bahan baku yang unggul, habis itu alat masak yang bagus dan yang betul. Apakah proses ini menjadi salah satu tahap yang sulit? Nah, karena pastinya Om ingin bisa bersaing gitu sama produk yang ada. Pasti Om ingin mencari bahan baku yang paling unggul. Itu
kalau itu jelas sulit, soalnya kita barang-barang juga masih raba-raba. Iya, raba-raba. Terus akhirnya setelah cari referensi di buku, di video, kemudian online seperti itu, jadi kelihatan tuh peralatan seperti itu, bagaimana bahan-bahan yang enak bagaimana. Kemudian kita coba deh dari pengalaman itu, dan ditambah kita juga sering misalnya di situ ada yang jualan burger, kita coba makan, kita diambil, kita lihat perhatiin bumbunya, perhatiin sama ini goreng kentangnya gimana, terus ini dagingnya pakai daging apa, kali ini sambil ya pura-pura nanya lah, ini daging apa, akhirnya kan dapat informasi. Iya, ada ide baru gitu. Itu juga nggak cuma ada beberapa tempat di Bandung, di Jakarta, bukan setiap kelihatan gitu. Kita coba lah. Kita coba. Jadi jadinya kayak studi banding gitu. Iya betul. Jadi lihat apa sih? Bikin menunya apa aja, minumannya apa aja. Itu kan namanya cari referensi. Kadang-kadang nanya juga, di sini yang paling laku apa? Yang ini mah. Iya. Dulu di Taman Anggrek banyak banget tuh. Ada yang mondok itu panjang. Oh iya. Iya. Ya kita kebetulan saya sama Cinta ini seneng jajan. Jadinya makanan gitu ya. Iya. Gimana? Kita pas juga itu kira-kira. Ya pertama sulit, tapi setelah cari referensi, ya akhirnya kita berusaha untuk standarkan alat produksi sama bahan-bahan makanan. Lalu untuk harga sendiri om tuh bandingin gak sih sama yang toko-toko lain untuk harga? Kalau harga kita nentuin sendiri. Itu Dengan hitungan sendiri. Iya betul. Dengan hitungan bahan sendiri. Misalnya roti berapa, itu berapa, sehingga jatuhnya berapa gitu. Nanti ditambah minyak ini mungkin hitung sendiri. Untuk di tahap selanjutnya ada investigasi dan risetnya. Kan di tahap ini tuh maksudnya penting untuk menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kayak om tuh mencoba atau melihat gimana sih rasa dari burger atau makanan-makanan lain yang dijual di tempat lain sampai dijadiin patokan atau malah nambahin ide gitu. Iya. Jadi apa om ini dulu ngelewatin tahap ini gitu? Iya. Seperti yang tadi saya cerita, saya sering kulineran gitu sama istri. Kebetulan baru punya anak tuh ya. Tiap ada konser yang menjual burger seperti itu, atau ya yang maksudnya dengan variasi apa kita cobain. Itu sebagai riset juga ya. Iya. Kemudian di samping itu kita juga lihat suasananya, bagaimana sih interiornya. Cuma yang saya ambil dari itu, kalau untuk tahun-tahun dulu, kalau kita misalnya buat yang agak mewah itu, cenderung orang takut masuk ke dalam. Masuk gitu. Iya. Enggak, kita bikinnya sederhana. Iya. Jadi menggunakan tempat itu kan salah satu hasil riset. Jadi orang nggak segan mungkin itu anak kecil bawa sepeda juga dulu kan cuma di sini aja. Iya. Jadi jarak itu sekitar 6 bulan. Lancar dia coba rasa, dia cari bahan, Cari alat-alat, iya, masak, gitu. sampai 6 bulanan terus non. Berarti om ini bukanya tuh buka langsung kayak sekalian gitu dari rasa yang ini, sekalian nyoba dari rasa ini kayak gitu ya? Iya. Berarti buka langsung melakukan riset gitu? Iya. Langsung ke konsumennya? Iya.
Dia sekaligus jalan gitu. Iya. Iya, sekaligus jalan. Jadi nanti dari apa perjalanan itu banyak masukan kan. Ini tahunnya terlalu keras. Ya itu yang betul-betul. Jadi langsung dapet reviewnya gitu ya? Iya, Di reviewnya langsung dari konsumennya. Iya. Soalnya itu paling gitu. Iya benar sih. Sebenarnya kita nggak bakal bisa bikin sesuatu apa menurut kita gitu ya. Karena kita produksinya untuk orang lain. Jadi orang lain lah yang kasih masukan. Ini yang paling gitu itu. Nanya gitu ya, rasanya gimana nih? Ini itu terlalu asin ini. Nanti dicatat kan sama Oh jadi itu Om catet nih kalau dari review kayak gitu kayak Iya. punya catatan sendiri untuk kayak ada yang review misal protein terlalu keras atau terlalu asin gitu. Iya. Kemudian kita lihat juga setelah pulang gitu orang bagaimana sih di piring itu kebanyakan itu daun yang dibuang, kemudian tomat itu selalu ada gitu waktu itu bawang. Nah akhirnya kita mikirnya gimana kita produksi supaya nggak buang bahan-bahan ya. Ternyata kebanyakan orang itu nggak pada suka tomat. Iya, Sayuran. Nanti kita porsinya kecil aja sayuran seperti itu. Ya seperti pengalaman seperti itu yang jadi produk itu jadi dapat masukan melalui seperti itu. Tapi kan Om ini kan usahanya jalan, tapi Om masih kerja juga kan di Jakarta, di daerah Sunter ya? Iya. Itu berarti yang ngejalanin di sini Istri. Oh istri sendiri? Iya. Jadi dibantu sama ada. Oh. Nah, kalau Sabtu Minggu saya kebagian. Kan Sabtu Minggu Satu minggu libur pulang. Giliran om yang jualan gitu. Iya, kebagian Bisa. Sabtu Minggu. Jadi, tapi akhirnya setelah dirasa-rasa itu jalan, ya, waktu itu karena belum ada ya, terus maksudnya orang juga pengen tahu kan, sampai ada yang nanya, ini untuk halal enggak? Soalnya namanya hotdog, sampai seperti itu dulu nanya. Ini halal dong ini soalnya. Sosisnya juga dari sapi, kan ada cap halalnya juga. Baru yakin. Soalnya kita kan ke barat-baratan ya namanya. Namanya Iya, waktu itu tempat-tempat burger kayak Masih gitu. awam kayaknya. ya masih belum familiar lah. Iya. Ada pasti mungkin apa ya? Bakso, oprak, Gado-gado. ya, jadi belum banyak pendatang. Kalau sekarang udah banyak yang udah punya referensi sendiri. Itu berarti Kak yang jalan di sini yang tahu review-review itu apa Om juga tahu dan ikut andil gitu. Ya, kan istri lapornya ke siapa lagi kalau bukan suami juga laporan. Kita kerjailah berdua cari solusinya bagaimana. Nah, akhirnya setelah dirasa ini lebih bagus prosesnya daripada saya kerja, akhirnya saya kabur lah Dari kantor itu. keluar Fokus dari yang di sini. fokusnya ke sini. Jadi soalnya daripada jauh-jauh ke sana ya. Iya, jauh kerja sampai Biaya di sana buat sih. Iya. Itu lagi udah mau di sana. Lanjut ya. Tahapan yang ketujuh itu ada tahap curah pendapat. Nah, pada tahap ini itu bagaimana seorang kreatif melakukan tukar pendapat nih Om? Apakah saat sebelum Om masih melakukan riset, dulu tuh Om tuh meminta pendapat ke orang lain, pendapat seperti bertukar ide untuk mendapatkan ide-ide itu lebih berkembang lagi. Dulu tuh Om tuh seringnya berdiskusi sama siapa? Pertama sama orang-orang yang udah terjun di dunia kuliner, banyak teman, banyak saudara. Konsultasinya sama mereka itu. Berarti rasa yang enak, satu begini, bagaimana menggabungkan karena referensi dari media, dari buku kita belajar dari buku.
berusaha tuh dari sintesisnya lah. Kalau dari nanya-nanya ide soal bisnisnya itu sendiri, Om, sama kayak gimana? Nanya gimana sih yang berbisnis yang benar tuh kayak gimana? Usaha yang kuliner tuh bagusnya kayak gimana ya, jualannya jam berapa? Nggak ada sih, dulu alamiah aja, jadi nggak sampai ke bisnis gitu, karena saudara-saudara dari istri itu emang udah pernah sudah terjun ya, jadi ya kira-kira kalau misalnya ini ya bukan jam berapa ya, kita secara alamiah aja, Jadi sharing sama keluarga aja. nggak ada nggak ada khusus manajemen gitu. Dan itu tuh ada tahap verifikasi Om. Jadi kan tapi itu kayak upaya untuk memastikan ide tersebut nih layak atau enggak untuk dilanjutin gitu. Kayak Om nih kan pasti mastiin lagi kan kayak apa kesiapan segala hal ini sudah benar-benar matang, kayak dari segi keuangan, operasional, terus marketnya, bahkan sampai tanggung jawab sama lingkungan sekitar kayak yang tadi sekolah itu kan apa itu udah siapin dengan matang-matang. Terus apa Om nih ngelakuin tahap ini saat itu atau langsung kayak buka usaha kayak temannya udah lah jalanin aja dulu? Untuk yang ini kita maksudnya dulu di limbah. Oh di limbah. Nah, jadi sebelum kita buka kita pelajari dulu limbahnya itu bagaimana, karena kan mengandung lemak ya. Makanya kita cari referensi tentang itu, adanya di belakang itu dari ujian itu ada 3 bak, buat 3 bak penyaringan supaya hasilnya nggak terlalu kotor. Setelah itu jadi baru kita berani sebagai tadi ditanyakan tanggung jawab lingkungan. Iya. Kemudian berubah jam buka, kemudian pagi, kemudian jadi siang, supaya sekolah itu tidak mengganggu. Kalau dari modal sendiri itu gimana Om? Modal sendiri aja. Jadi gaji Om yang kerja di Jakarta itu ini kan ini pernah buka juga, habis itu Om langsung. Jadi si modal-modal ini dari usaha yang udah buka, kayak itu tuh udah Iya. jadi langsung dapat keuntungannya, langsung dipakai lagi untuk untuk dan waktu itu kita yakinnya dengan Bismillah. Ngelihat perusahaan ini udah running ya, peminat jadi banyak. Gimana kalau banyak kelihatan dari jumlah pemesanan roti, ketika misalnya cuma 40, sekarang udah iya. Dan itu bisa dilihat dari bulan per 2 minggu itu berapa. Itu kelihatan tuh grafiknya naik. Udah kita bismillah aja. Itu dari Om resign dari kantor tuh berapa bulan ini mulai naik dan stabil gitu. Jadi awal itu kan akhir 2005 riset 2006 itu November ya dulu. November itu udah mulai ngerani. Dari situ udah tuh mulai dari dalam dan kemudian permintaan banyak yang udah pesanan tuh, ada yang pengen nyoba juga. Jadi kebanyakan dulu orang-orang itu datang pertama anak-anak sekolah, kemudian mungkin anak-anak sekolah bilang ke kakaknya, jadi kakaknya mungkin bilang ke ibunya. Jadi dari situ tuh jadi obrolan aja, akhirnya mereka pada ya seperti kayak sekarang lah, kayak nanti misalnya siapa namanya Dimas pergi ke tempat mana tuh teman-teman di foto atau di bikin vlog atau di upload, orang kan jadi tertarik. Kalau dulu kan belum ada itu, obrolan aja. Kalau dulu tuh
dari mulut ke mulut aja. Kayak gitu. Sama sih cuma sekarang kan lebih banyak medianya lebih banyak. Gitu. Jadi itu sekitar tahun 2005 tuh mulai riset Iya tuh, udah mulai stabil dari iya. dunia. Dan saya juga nggak izin keluar kantor. Oh dulu sih pergi gitu. Kan dicariin sama kantor. Telepon, gimana kok ini? Tapi diikutin, padahal kamu mau saya kasih apa uang ini. Yaudah pas saya masuk lagi, nggak bisa. Saya mau bercanda. Sampai ditelepon sama perusahaan. Iya. Soalnya kan keluarnya nggak izin. Iya. Ya mungkin saya juga malu. Kegiatan saya itu bukan sendiri gitu. Jadi nggak kerja di kantor. Apalagi jarak kantornya juga lumayan dari sekarang. Iya, jauh. Pagi kalau saya jadi 2 kali kan. Ya, namanya juga panas. Saya kerja 13 tahun. Oh, juga lupa. Bisa, Jakarta. 13 tahun akhirnya rencanain ini sama istri ya gara-gara burger belenger itu. Ya sampai ngantri. Itu idenya dari Inspirasi situ. ya? Iya, inspirasi dari situ. itu. Iya. Sangat menginspirasi banget tuh. Pokoknya pakai terus salahnya banyak. Nah, jadi inspirasi kayak yang lain juga kan. Pada tahapan terakhir nih Om ya, Iya. tahapan eksekusi. Tahapan akhir itu seluruh hasil riset, ide dan sketsa sudah dipersiapkan dijadikan satu. Tahapan saat usaha Burger Pizzeria ini dibuka untuk pertama kalinya, saat itu bagaimana kesan orang-orang yang datang saat pertama kali usaha ini dibuka? Terus, apakah tahapan ini awalnya menimbulkan sulit menarik pelanggan atau mungkin langsung booming? Jika ada kesulitan pada tahap ini, bagaimana Om bisa sebagai pelaku usaha kreatif menghadapinya? Itu gimana Om? Pertama kali usaha, konsumennya itu anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah, kamu sendiri kalau datang nggak mungkin sendiri dia. Pasti gue rombongan. Tapi bawa temen-temennya kan bareng lah. Kadang-kadang apa uangnya tuh disatuin kan, dikumpulin. Oh ini, ini. Jadi kelihatan ramai itu karena banyak anak sekolah. Jadi dari situ ya orang lihatnya ada apa. Jadi penasaran ya orang-orang. Iya. Pertama kali itu anak sekolah yang SD, SMP, SMA. Akhirnya kita malah kesulitan tempat waktu itu. Akhirnya mau nggak mau kita harus mundur kan. Iya. Soalnya di sini belum. Dia masaknya di dalam, kita ini buat Iya. makan semua tempat. Udah rame ya. Iya. Itu belum salah. Jadi cuma dibuka sama. Soalnya dulu ini masih rumah normal, produksi. Jadi masih ada ruang tamu. Dulu si pelanggan itu bisa masuk ke dalam. Tapi penuhnya. Daripada beli ya udah masuk aja, jadi pada makan di ruang tamu. Pada masuk ke rumah. Makan di rumah sendiri. Iya kayak gitu. Terus banyak yang ngomong di sini tempatnya kayak di rumah. Jadi orang bisa bebas gitu. Iya. Jadi kalau kesulitan pertama kali buka apa ya, alhamdulillah nggak terlalu ini ya, nggak terlalu terasa ya. Karena dibantu sama anak sekolah itu yang bikin banget. SD. Apalagi di depan rumah itu pada duduk di selokan kan jadi menarik perhatian ya. Kayak penasaran orang juga. Penasaran. Kemudian mungkin orang-orang juga apa? Cocok
rasanya kali ya. Jadi ya alhamdulillah kita sampai sekarang kita berapa 15 tahun ya. Sudah 15 tahun. Itu. Itu kalau kesulitan cari pelanggan atau konsumen itu nggak terlalu kerasa lah Om ya. Ya, disebabkan ada Sekolah gitu. Karena emang mas kita sini juga banyak sekolah ya. Iya, banyak sekolah. Dari SMP, Ada SMP, ada sampai satu. iya, ada SD. Yang lambat sekolah SD. Jadi kelasnya tangannya kosong. Gurunya lapor kan. Maksudnya ngobrol tuh temen. Situnya lama. Iya, soalnya komputernya cuma satu. Ya, ada rezeki, mau lagi. Inilah bertahan. Jadi uang hasil keuntungan itu kita iya. Bisa lagi. Iya. Saya ada pertanyaan kayak apa sih yang memotivasi Om tuh untuk usahanya? Tadi kan ada usaha ada jatuh banget ya. Kayak ada yang memotivasi Om kayak usaha ini terus jalan sampai 15 tahun. Motivasinya apa? Maksudnya ya Yang lillahi ta'ala aja. Oh. Apa ya istilahnya kalau di itu yakin aja sih. Yakin ya. Kayak kita nggak boleh putus asa dan harus apa ya, harus inovatif ya. Ya pertama kita kan cuma kaki, kemudian kita dapat daging ayam, kemudian tambah aku, kemudian pada waktu kita tambah jadi ada teriyaki seperti itu. Kan melalui proses ya, nggak sekaligus langsung. Pertama burger cuma burger keju dan sama kentang, kemudian ada burger ayam, baru menu baru, kemudian ada burger udang. Itu melalui proses. Nah prosesnya nggak bisa langsung nih burger udang, kita buat seperti pertama dulu. Karena udang cuma ini kita bagi lagi, kita ulangi lagi gitu untuk proses menu baru itu seperti dari awalan. Kalau udah cocok ya baru dikeluarin. Kayaknya sekarang kita menu udah hampir 30 menu ya, dari yang tadinya cuma 4 menu. Iya. Iya. Kami jadi ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang bulat. Berarti dari tahapan-tahapan yang kita udah jelasin semuanya nih, berarti Om udah melewati semuanya lah ya. Nah, kira-kira kalau bisa dicocok-cocokin mungkin ada yang cocok, ada yang enggak juga sih kayak. Kayak yang kayak gimana tuh? Yang ini apa? Ini juga bisnis itu kita kan nggak pakai itu, alamiah aja. Perjalanan aja gitu. Iya. Dari usaha Om Anton ini, dari tahapan-tahapan yang ada, yang materi kita kasih tadi, itu ada yang cocok dan ada yang enggak, seperti manajemen bisnisnya itu cenderung nggak dijalankan sama Om Anton, karena Om Anton lebih kayak jalanin aja deh gitu, lebih ke melihat dari konsumennya yang lain. Nah, cukup nih Om, pertanyaannya udah kita tanya semua dan Om juga jawabnya juga enak. Makasih ya Om ya. Sayang ya ininya bulan puasa kemudian Iya. kalau nggak bisa makan-makan dulu. Baru zuhur soalnya. Baru zuhur. Harusnya ambil Iya, hanya ngambil sore buat kalau kita di sini. Kalau kita mau ngambil produk bisa sih sore-sore kalau nggak mau apa. Oh dari ini. Nggak foto dulu. Proses bikinnya. ya, kalau nanti kalau Iya. Ntar hubungin aja. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan video kita.
wabarakatuh.